Salam saudara terkasih dalam Kristus, salam jumpa kembali pada renungan harian Embun Pagi. Dan mari kita awali aktivitas kita dengan tuntunan firman Tuhan, sehingga sepanjang hari kita akan menjadi dituntun, diarahkan oleh kehendak Tuhan dalam hidup kita. Oleh karena itu sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita pada hari ini diambil dari Mazmur 130 ayat 7. Dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, Mararok ni rohatu Tuhan mahamu, ohamu bangsona, ake sai dihaholong ia dohita, jana hobas do ia paluahon hita. Dalam bahasa Indonesia, berharaplah kepada Tuhan hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan ia banyak kali mengadakan pembebasan. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, kalau kita menghadapi berbagai pergumulan, maka kita mengharapkan banyak hal yang bisa menolong dan mengeluarkan kita dari persoalan yang terjadi. Kita ibarat masuk ke dalam kubangan yang begitu dalam, maka kita akan berteriak agar orang lain mendengar dan menolong kita. Demikian dalam pergumulan-pergumulan yang dihadapi. Banyak kejadian yang menjadikan manusia merasa tersudut. Tidak ada orang yang membelanya, bahkan yang ada adalah menjadi perasaan terjepit yang terjadi di dalam dirinya. Pada firman Tuhan kali ini, diingatkan oleh firman Tuhan oleh pemazmur bahwa berharaplah kepada Tuhan. Mengapa dikatakan berharap kepada Tuhan? Karena bagi Tuhan ada kasih setia. Kalau dikatakan kasih setia adalah Allah itu menunjukkan perbuatan kasihnya itu dengan setia. Dia tidak hanya meledak-ledak, terkadang baik dan tidak baik, terkadang menolong dan terkadang tidak menolong. Yang dilakukan Allah adalah Dia tetap di dalam kasih yang setia tersebut. Artinya Allah mengasihi bukan dari apa yang kita lakukan, bukan dari apa yang kita pikirkan, namun Allah mengasihi oleh karena Allah itu adalah kasih. Melalui firman ini, ternyata ketika kita berharap kepada Allah, karena ada jaminan bahwa Allah itu akan mengutamakan kasihnya di dalam apa yang terjadi dalam hidup kita, dan dengan setia melakukan kasih itu dalam kehidupan kita. Yang kedua, dikatakan pada firman Tuhan, karena ia banyak kali mengadakan pembebasan. Ternyata bagi orang yang terjepit, bagi orang yang memiliki masalah, yakinkan dirimu bahwa di dalam Allah ada pembebasan. Karena kalau dikatakan di dalam Allah ada pembebasan, mari bayangkan kehidupan kita di dalam sebuah keadaan yang begitu memprihatinkan. Kita masuk di dalam sebuah penjara yang menjadi membatasi kehidupan kita. Kemudian kita meminta tolong dan ada pembebasan. Demikianlah kalau kita percaya kepada Allah dan berharap kepada Allah. Ketika ada pergumulan, yakinkan dirimu, yakinkan imanmu, yakinkan hatimu, mengatakan bahwa Tuhan akan membebaskan saya. Saya tidak akan menjadi diam dan menjadi dikalahkan oleh pergumulan, namun saya akan dimenangkan dan bersorak-sorai karena Tuhan akan memberikan pembebasan. Keadaan yang demikian, itulah menjadi dasar kita menjadi berharap kepada Tuhan. Yang pertama tadi, karena Allah adalah hidup di dalam kasih setia. Yang kedua, karena adalah pemberi pembebasan dalam kehidupan kita. Keadaan ini menjadikan Allah adalah tempat berharap dalam kehidupan kita. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, ketika kita berharap kepada manusia yang mengecewakan, berharap kepada pengetahuan bisa membingungkan, berharap terhadap keadaan bisa juga adalah menjadikan kegersangan dalam hidup kita. Namun berharap kepada Allah ada sebuah kepastian bahwa Dia akan mengutamakan kasihnya, mengutamakan kesetiaannya, dan kemudian karena Allah itu adalah pemberi pembebasan bagi kehidupan kita. Oleh karena itu, firman ini mengajak kita, menuntun kita untuk hidup di dalam kasih setia Allah dan berharap sepenuhnya kepadanya. Kita berdoa.
Terima kasih Tuhan atas firman yang Kau nyatakan, mengingatkan kami untuk selalu berharap kepada Allah. Apapun yang terjadi bagi kehidupan kami, apapun yang kami hadapi, biarlah pengharapan kami tidak menjadi terputus, karena kami tahu bahwa Allah adalah kasih setia dan pembebasan. Oleh karena itu Tuhan, biarlah firman-Mu menjadi bahagian hidup kami. Hamba juga berdoa, biarlah Kristus Yesus memberkati kami, menjauhkan daripada segala sakit penyakit, pergumulan, dan Tuhan menuntun setiap langkah kami. Dalam Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.